Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dari My channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan seleksi akademik PPG PGSD 2023. Ini kita dapat info bahwa tahun ini teman-teman akan diadakan seleksi akademik PPG lagi. Bagi teman-teman yang belum terakomodir pada tahun kemarin atau belum bisa ikut di PPG tahun 2022, teman-teman bisa mempersiapkan diri menghadapi seleksi akademik di 2023 ini. Semoga dengan program yang kita berikan ini nanti teman-teman bisa lolos di UPPPG, ya bisa lolos di seleksi akademiknya gitu atau pretestnya gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, nanti pembahasan program kita adalah diambil per indikatornya. Jadi kita akan bahas tuntas indikator-indikatornya dari indikator pertama sampai indikator 100. Nah kita mulai dulu yang paling ringan dulu dari indikator 21 sampai 30. Selamat menikmati ya teman-teman. Dan semoga belajar kita nanti tembus gitu untuk PPG atau pretest PPG 2023 nanti. Oke, silakan simak baik-baik penjelasannya. Kita mulai saja. Awalnya nomor satu ya, kita bacakan dulu soalnya. Globalisasi merupakan dampak positif dan dampak negatif. Globalisasi menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Teknologi informasi menyebabkan masuknya informasi dengan segala jenis tanpa terkendali. Hal ini membawa dampak positif dan negatif. Pertanyaannya nanti dibolak-balik langsung aja teman-teman, nanti kalau ada soal seperti ini langsung ke soalnya aja ya. Yang termasuk dampak negatif globalisasi kan gitu lebih mudah kan gitu ya, menghemat waktu. Kita lihat ya yang A. Memudarnya nilai-nilai keimanan dan keyakinan beragama itu yes masuk, itu juga dampak negatif globalisasi, ini jelas ya. Mudahnya transportasi itu jelas dampak positif gitu ya. Teknologi dan informasi yang berubah cepat, ini dampak positif juga. Masuknya investasi dari luar negeri itu juga dampak positif. Mudahnya masuknya tren baru dari luar negeri ini juga positif. Jadi yang dampak negatif ya memudarnya nilai-nilai keimanan dan keyakinan beragama. Jawabannya tepat adalah opsi A. Berikutnya, proses pembelajaran IPS yang dilaksanakan di sekolah madrasah selama ini lebih ditekankan kepada penguasaan bahan materi pelajaran sebanyak mungkin, sehingga suasana belajar bersifat kaku, terpusat pada satu arah, serta tidak memberikan kesempatan bagi siswa-siswa untuk belajar lebih aktif. Kegiatan pembelajaran tersebut dalam prinsip-prinsip pedagogik menempatkan guru pada peran titik-titik. Apakah mengajarannya dengan textbook, menguasai kelas metode expository, menumbuhkan budaya belajar berbeletek, memindah pengetahuan kepada peserta didik, melakukan penilaian yang berorientasi kognitif. Oke, di sini teman-teman nanti ada soal seperti ini pembelajaran IPS. Soalnya hampir mirip dan pilihan gandanya hampir mirip, tapi cara menjawabnya berbeda. Saya ulangi lagi, soalnya mirip, opsi pilihan gandanya mirip, tapi soalnya berbeda. Yang di sini yang tanyakan teman-teman fokus ke pertanyaannya. Kegiatan pembelajaran tersebut dalam prinsip pedagogik menempatkan guru pada peran titik-titik. Jadi kita fokusnya di sini adalah peran guru. Ya, kalau melihat situasi pembelajaran IPS di situ peran guru sebagai apa, gitu ya. Oke, kalau saya akan berikan macam-macam permasalahan IPS yang ada di sekolah ya, sekolah dasar terutama. Nanti saya jelaskan mana yang bagian dari peran guru, mana yang menjadi peran dari yang jadi kelemahan dari pelajaran IPS itu sendiri, persepsi ya, mana yang menjadi permasalahan bagi siswa gitu ya. Dari narasi soal tadi kita bisa menyimpulkan ada beberapa faktor gitu ya pada pembelajaran IPS. Yang pertama itu peran guru nih ya. Guru hanya berusaha memindahkan pengetahuan yang dimilikinya kepada siswa tanpa memberikan kesempatan yang memadai kepada siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Jadi peran guru di situ hanya sebagai satu-satunya sumber dari transfer knowledge, ya, pemindah pengetahuan. Yang kedua, adanya guru itu punya asumsi bahwa pembelajaran IPS mengajarkan fakta dan sejarah kepada siswa. Itu guru, dari sisi guru. Sekarang kita lihat dari sisi mata pelajarannya. IPS itu kurang populer dan menjadi mata pelajaran kelas 2 di mata siswa dan orang tua. Gitu ya.
Proses pembelajaran IPS di sekolah dasar lebih ditekankan pada penguasaan bahan materi pelajaran sebanyak mungkin karena memang IPS itu terdiri dari geografi, ekonomi, sejarah, itu banyak sekali gitu ya. Maka penguasaan materi pelajaran itu dianggap penting. Itu masalah persepsi yang 3-4 itu ya terhadap pelajaran IPS. Yang kelima, 6 kita masuk ke permasalahan yang dialami oleh siswa. Jadi suasana belajar si kaku terpusat satu arah ini konteks ya. Ini permasalahannya pada konteks pengelolaan kelasnya. Suasana belajar di kelas, belajarnya kaku terpusat pada satu arah. Kemudian untuk siswanya yang warnanya biru. Budaya belajar lebih ditandai hafalan dan daripada budaya berpikir. Siswa menganggap bahwa pelajaran IPS adalah pelajaran hafalan saja. Ini ya persepsi siswa. Jadi itu. Jadi kita bisa menerangkan dari berbagai persepsi. Yang pertama guru, yang kedua IPS itu sendiri, yang ketiga adalah pengelolaan kelas, yang keempat adalah dari segi siswa. Nah, kalau kita kembali ke soal, ini posisi guru berarti yang awal tadi ya, prinsip pedagogiknya guru berarti yang mana? Ya jawaban yang paling tepat adalah pemindah pengetahuan kepada peserta didik. Ini fungsi pedagogiknya di sini. Kenapa tidak menguasai kelas dengan metode ekspositori? Ekspositori itu ada tanya jawabnya di situ, gitu ya. Ada tanya jawabnya di situ. Nah, di situ kan kesannya kan hanya kaku, terus pada satu arah, tidak memberikan kesempatan siswa untuk belajar lebih aktif. Kalau ekspositori lebih aktif daripada ceramah, teman-teman. Aktif bertanya, tapi memang sistemnya adalah direct learning. Ya. Menumbuhkan budaya verbalitik itu bukan posisi guru ya, bukan permasalahan pada posisi guru tapi pada siswa. Mengajar hanya berdasarkan textbook itu juga bukan peran dari pedagogi guru tapi sistem pengajarannya gitu ya, pengelolaan kelasnya. Oke. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Ini tentang apa? Langsung saja kita menuju ke soalnya ya. Kalimat yang dicetak miring termasuk kalimat efektif karena titik-titik. Oke, yang dicetak miring pada soal ini karena tulisannya hampir sama semua, maka kita warnai merah itu ya. Jadi rencana penerapan PSBB di DKI menggambarkan secara lugas bahwa menyandingkan kebijakan pencegahan penyebaran COVID dan pemulihan ekonomi sulit jalan beriringan. Nanti bacanya panjang sekali ya. Tapi soalnya hampir mirip teman-teman. Jadi soal seperti ini banyak sekali ya. Ini saya berikan garis bawahnya, garis besarnya seperti ini. Nanti teman-teman lihat aja ciri-cirinya. Saya membuatkan bagaimana mengenali ciri-ciri dari kalimat efektif itu secara singkat aja sih. Oke, apakah menunjukkan kalimat yang lugas tegas, menggunakan kata dengan hemat sehingga terkesan efektif, menunjukkan kalimat yang logis dan tidak taksamana. Taksamana itu ambigu teman-teman, bias ya. Kemudian menggunakan bentuk kata yang sejajar itu paralel, yaitu kata berimbuhan poan, menggunakan kata yang memiliki makna yang bersama. Yang bersama itu sama juga dengan apa ini? Keterpaduan ya. Oke. Kita akan bahas ya. Ini itu yang menjadi fokus kita yang ini, kalimat ini. Kenapa ini disebut kalimat efektif? Oke, kalau teman-teman lihat ciri khas ini ya, teman-teman perlu lihat yang ini. Ini. Ada konjungsi dan atau koma atau banyak ya. Atau banyak. Nah, lebih dari satu frasa yang seperti ini. Rencana penerapan PSBB di DKI menggambarkan secara lugas bahwa menyandingkan kebijakan yang disandingkan adalah pencegahan dan pemulihan. Ini ada dua ya. Kalau ada dua bersandingan seperti ini sama-sama poan gitu ya. Maka itu disebut kalimat paralel. Nah, kalimat paralel itu menjadi efektif. Ini contohnya seperti ini ya. Apa yang disebut kalimat paralel itu, teman-teman? Kalimat yang tersusun secara paralel, keparalelan itu tampak jelas pada jenis kata yang digunakan sebagai sesuatu yang paralel dengan memiliki unsur jenis kata yang sama. Agak susah ya. Kesalahan dalam menggunakan paralel ini, kata akan menjadikan kalimat menjadi tidak efektif. Langsung kita kasih contoh aja supaya benar. Nah ini teman-teman, lihat ya.
Ini kegiatan akhir dari percobaan itu adalah menyusun. Sebentar ya. Ini menyusun kelengkapan. Ini kan yang awal itu kan Ini kelengkapan ke. Kemudian peng. Ini sim, sempulan. Nah, ini tidak paralel. Bentuk koma banyak terdiri dari banyak frasa atau banyak klausa ya. Tapi tidak paralel ya, tidak sejajar itu intinya. Yang benar yang bawahnya itu. Kegiatan akhir dari percobaan itu adalah menyusun. Nah, pakai menyusun, kemudian melampirkan sama-sama, kemudian menggambarkan, kemudian menyimpulkan, itu sama-sama semua. Itu namanya paralel. Ya, jadi pada soal itu ada kata-kata pencegahan, penyebaran, kemudian pemulihan, itu semua menggunakan verb. Berarti ini pasti paralel gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah paralel. Yang mana ini yang paralel? Yang opsi D. Kita kasih contoh berikutnya, paragraf berikut dengan cermat. Nah, diminta kita baca ya. Ibu kota baru memang dirancang menjadi area sehat, ramah keluarga, ramah anak, ramah pendidikan, dengan fasilitas infrastruktur yang paripurna kelas ibu kota negara. Sarana dan prasarana transportasi berkonsep mobilitas massal yang menggunakan modal ramah lingkungan. Nah, terbayang hidup di ibu kota baru tanpa polusi dan kemacetan. Kalimat yang dicetak miring dikatakan efektif karena titik-titik. Ya, ini opsi pilihan ganya sama. Pokoknya modelnya seperti ini semua. Teman-teman tinggal amati saja. Dikatakan efektif tadi kita sudah belajar kalau di situ ada klausa, ada koma, ada dan serta itu sejajar, maka pasti itu adalah paralel. Nah, sekarang kita akan analisa ini. Ini kan tidak ada paralelnya gitu ya. Kan itu jadi satu ya, subjek predikat ya, objek itu aja ya. SPO gitu ya. Jadi keterangan pada keterangannya tidak terjadi banyak keterangan gitu ya. Keterangannya tidak macam-macam. Nah, kalau tadi pakai keterangan macam-macam, maka kita pakainya yang baan, yang sejajar. Sekarang kita analisa ini. Ini ya. Ini kalau disebut paralel kan sudah tidak mungkin ya. Hanya kan ada SPO nih ya. Nah, sekarang teman-teman lihat di situ kalau kita pecah subjek predikat objeknya ini ya, subjek predikat objeknya kan seperti ini, sarana dan prasarana transportasi berkonsep mobilitas massal yang menggunakan modal ramah lingkungan. Nah, di situ teman-teman perlu mengamati kalau nih ya, ciri khas ya. Kalau subjeknya itu panjang sekali seperti ini, sarana dan prasarana transportasi berkonsep mobilitas massal, ini kan panjang sekali. Nah, kalau panjang sekali seperti ini, itu kemungkinan ada dua, yaitu kalimatnya itu efisien. Ya, dikatakan efisien tidak terjadi perulangan objek. Misalkan ini, sarana dan prasarana, kalau yang salah yang tidak efektif ya, berarti kan ya, sarana dan prasarana transportasi berkonsep mobilitas massal yang sarana tersebut atau yang hal tersebut menggunakan mode ramah lingkungan. Nah, itu ada pengulangan. Itu ya. Biasanya kalau seperti itu pasti tidak efektif. Nah, kalau yang efisien ya seperti ini. Hanya satu saja. Subjeknya panjang, kemudian setelah itu tidak ada subjek lain untuk menggantikan subjek utama ini. Jadi sistemnya hanya SPO saja. Ya, itu namanya efisien, yang hanya terdiri dari SPO. Ya, tidak berganda gitu ya. Kemudian dikatakan tidak ambigu jika tidak menimbulkan salah tafsir atau tafsir ganda. Itu biasanya memang kalau subjeknya itu panjang, maka nanti menjadikan salah tafsir atau salah atau ambigu ya, atau taksa ya, atau makna taksa gitu. Jadi intinya teman-teman, nanti teman-teman cermati kalau ada perulangan yang keterangan, ada komanya, ada dannya, itu pilihlah yang paralel. Nanti kalau seperti ini modelnya, subjeknya panjang sekali, nanti pilihlah yang efisien dan tidak ambigu. Subjeknya panjang. Ya, jadi jawabannya adalah opsi B. Berikutnya, Arman menimba menggunakan katrol tetap dan Wati akan menimba dengan menggunakan katrol bebas. Satu menggunakan katrol tetap, satu bebas. Nah, teman-teman perlu ketahui kemarin ada soal yang satu katrol bebas,
katrol tetap, yang satu menimba langsung. Nanti saya terangkan sekalian supaya teman-teman paham. Saya ulangi, Arman menimba menggunakan katrol tetap dan Wati akan menimba dengan menggunakan katrol bebas. Berdasarkan perbandingan keuntungan mekanik yang dimiliki keduanya, maka titik-titik. A. Keuntungan mekanik Wati lebih kecil dibandingkan Arman. B. Keuntungan mekanik Arman lebih kecil dibandingkan Wati. C. Arman dan Wati tidak memiliki keuntungan mekanik sebab keduanya menggunakan alat bantu tradisional. Yang D. Arman dan Wati tidak memiliki keuntungan mekanik karena sumur memiliki kedalaman yang sama. Yang E. Arman dan Wati memiliki keuntungan mekanik sama besar. Oke, kita akan bahas tiga-tiganya. Ini kan hanya dua, katrol tetap, katrol bebas. Nanti saya terangkan tiga-tiganya. Katrol tetap, katrol bebas, dan langsung gitu ya. Tidak pakai katrol. Nah, pada katrol tetap itu keuntungan mekanisnya satu, diingat-ingat. Keuntungan mekanis satu. Keuntungan mekanis itu artinya gaya angkat dibagi beban itu sama. Itu ya namanya keuntungan mekanis. Jadi keuntungan mekanis katrol tetap itu satu. Artinya apa? Gaya angkat dan gaya beban itu sama. Ya. Namun arahnya saja yang berbeda. Arah gaya beban dan arah gaya angkat itu searah kalau yang mekanik. Ya, nanti saya jelaskan. Kemudian kalau katrol mekanik bebas, yang bebas itu keuntungan mekaniknya adalah 2. Nah, keuntungan mekanik 2 itu artinya apa? Gaya angkatnya atau gaya tariknya kita itu hanya setengah dari beban. Misalkan kita menimba 40 kg, maka kita hanya membutuhkan 20 kg untuk mengangkat ya. Itu namanya keuntungan mekanisnya 2. Gitu ya. Artinya gaya angkat sama dengan setengah beban. Yang ketiga, kalau ditarik langsung itu tidak ada keuntungan mekanisnya, artinya satu, sama. Artinya gaya angkat dan berat beban sama. Namun arahnya yang berlawanan gitu ya. Itu yang menyebabkan agak terasa berat gitu ya. Jadi kalau membandingkan antara katrol tetap dan ditarik langsung itu keuntungan mekanisnya sama, cuma arah gayanya berbeda gitu ya. Ini gambar dari katrol tetap. Namanya katrol tetap itu katrolnya diikat ya, diikat pada tiang atau apa ya, tidak bergerak ya, katrolnya tidak kemana-mana, hanya berputar di tempat ya pada porosnya. Kemudian yang namanya katrol bebas itu seperti ini teman-teman. Katrolnya pada bagian porosnya digunakan untuk mengangkat, jadi ketika diputar juga ikut bergerak gitu ya. Dilihat itu yang warna kuning itu ya, berbeda kan? Yang warna kuning pada katrol tetap itu ditempel di tempat yang tetap tidak berubah. Nah, kalau yang di sini yang ditempel di tempat berubah, di tempat yang tetap talinya malahan justru ya. Kemudian ini ditarik langsung, gambarnya seperti ini. Ya, pada katrol tetap itu gayanya baik gaya angkat maupun gaya beban itu sama-sama arahnya sama-sama ke bawah gitu ya. Kalau yang katrol bebas, katrol ditarik langsung itu gaya bebannya ke bawah, gaya angkatnya ke atas. Berbeda ya. Oke. Kembali ke soal. Jadi jawabannya keuntungan mekanik Arman itu lebih kecil daripada Wati gitu ya. Karena perbandingannya 1:2. Menurut Badan Pusat Statistik ya BPS pada bulan Januari 2020 pengguna internet di Indonesia semakin banyak, 174,5 juta orang pengguna internet, merubah pola interaksi masyarakat yang memberikan kontribusi pada masyarakat. Nah, dampak positif dari penggunaan internet apa? Yang ditanyakan adalah dampak positif. Kita langsung analisa ya. Perdagangan komoditas ilegal semakin marak. Nah, komoditas ilegal semakin marak berarti itu dampak negatif. Perkembangan politik dunia semakin cepat mempengaruhi negara lain. Itu dampak itu ya. Politik dunia semakin cepat mempengaruhi negara lain itu malah buruk ya. Perkembangan politik kok mempengaruhi itu buruk ya, dampak negatif berarti. Perkembangan industri mode dunia, industri mode itu tidak secara langsung dipengaruhi oleh internet gitu ya. Oke, sikap individualisme dalam masyarakat itu dampak negatif. Perkembangan kebudayaan dunia yang berasimilasi dengan cepat. Nah, berasimilasi dengan cepat, kebudayaannya cepat masuk ke negara lain itu dampak positif ya. Jadi jawaban yang tepat opsi E.
Seorang guru kelas 4 akan mengajar subtema bangga pada budaya bangsaku, menulis kompetensi dapat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan seterusnya gitu ya. Kemudian kita langsung ke soalnya. Dia ingin menunjukkan berbagai keunikan dalam rangka kegiatan ritual adat berbagai daerah. Jadi fokus kita adalah yang kita ajarkan nanti adalah rangkaian kegiatan ritual adat berbagai daerah. Tidak hanya satu adat, tapi berbagai adat, berbagai daerah. Maka bahan ajar yang sesuai. Kalau kita lihat yang ritual perkawinan berbagai daerah melalui video, yes itu karena mencakup berbagai adat daerah ya. Kalau yang B kasus nyata terjadi di kelas, belum tentu ada ritualnya kan. Yang C masalah kontekstual di sekitar kita, belum tentu ada ritual adat di situ, tidak pas. Masalah kontekstual di sekitar kita sudah ya. Gambar tradisi Ngaben nanti adatnya hanya satu di Bali, berarti tidak cocok gitu ya. Foto pembuatan ukiran suku berarti itu hanya satu adat. Ini mintanya adalah ritual adat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Kita mulai dari yang pertama. Pak Singgi akan mengajarkan pembelajaran materi pembagian dalam mengingat materi pengurangan ya. Pak Singgi akan mengajarkan materi pembagian dengan mengingat materi pengurangan. Menurut Vygotsky, pembelajaran yang tepat dilakukan guru adalah titik-titik. Ini pembelajaran Vygotsky gitu ya. Apakah A mencoba memahami materi baru dengan menguatkan pemahaman materi sebelumnya? Ataukah B mengulang-ulang materi pembagian dengan berbagai latihan soal? C. Siswa diajak praktik melakukan pembagian dengan media pembagian. Atau D. Menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kognitif siswa. Ataukah yang E. Memulai pembelajaran dengan masalah, anak melakukan proses berpikir tentang pembagian dan diakhiri dengan siswa mendapat pemahaman. Oke teman-teman, coba teman-teman perhatikan di situ teorinya Vygotsky gitu ya. Nah, teorinya Vygotsky, kalau yang A kita lihat langsung analisa saja teman-teman, saya kira sudah paham ya. Vygotsky itu pakar dalam ZPD, scaffolding itu ya, intinya seperti itu. ZPD itu area perkembangan siswa gitu ya. Jadi pada kuncinya untuk teori Vygotsky ini menekankan pada pembelajaran itu harus diawali dari apa yang diketahui oleh siswa. Ya sama seperti hal soal ini gitu ya. Kita lihat opsi A, mencoba memahami materi baru dengan menguatkan pemahaman materi sebelumnya. Nah ini artinya apa yang diketahui siswa. Maka yang opsi A ini pasti Vygotsky gitu ya. Yang kedua, mengulang-ulang materi pembagian dengan berbagai latihan soal. Mengulang-ulang materi dengan banyak latihan, metode drill, itu semua adalah ciri khas dari teorinya Thorndike gitu ya. Siswa diajak praktik melakukan pembagian dengan media pembelajaran. Nah, pembelajaran yang menekankan banyak praktik ya, itu adalah pembelajarannya menurut Brousseau ya, Brousseau. Jadi teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan tentang Brousseau bagaimana pelaksanaan penerapan pembelajaran menurut teorinya Brousseau ya, melakukan praktik ini teman-teman ya. Saya masukkan di sini juga. Kemudian menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kognitif siswa. Nah, pemilihan media pembelajaran, perangkat pembelajaran, kemudian materi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kognitif siswa itu adalah ciri khas dari teorinya Jean Piaget ya, Jean Piaget. Kemudian yang E, memulai pembelajaran dengan masalah, melakukan proses berpikir atau way of thinking, kemudian diakhiri dengan mendapatkan pemahaman atau way of understanding. Ini ada masalah, kemudian way of thinking, kemudian way of understanding, itu ciri khas dari teorinya Harel. Jadi teman-teman juga harus paham Harel, Ausubel, Hull dan lain-lain, termasuk Brousseau, Piaget, Thorndike dan Vygotsky. Saya ulang lagi ya. Kalau Vygotsky itu memulai materi baru harus dimulai dari apa yang diketahui siswa. Itulah konsep dari ZPD, Zone Proximal Development itu ya. Kemudian kalau mengulang-ulang materi itu miliknya Thorndike. Kalau banyak melakukan praktek dalam pembelajaran itu menurut Brousseau. Kemudian Jean Piaget itu penggunaan media dan materi yang sesuai dengan tingkat kognitif siswa. Kemudian kalau yang terakhir Harel itu harus dimulai dengan masalah, kemudian diajak berpikir, kemudian baru mengerti. Itu teorinya Harel gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A.
Untuk menguatkan pemahaman itu, maka kita buatkan bagaimana implikasi dari pembelajaran Vygotsky yang sudah pernah kita buat dulu gitu ya, sudah kita belajarkan dulu. Nah, ini Vygotsky itu pakar dalam ZPD, scaffolding, interaksi sosial, termasuk penggunaan belajar kelompok untuk meningkatkan interaksi sosial antar siswa itu penting ya. Scaffolding itu juga penting, ZPD itu penting ya. Nah, menurut teori dari Vygotsky itu yang pertama, bahwa intelektual itu berkembang pada saat individu menghadapi ide-ide baru, namun sulit mengaitkan ide-ide tersebut dengan apa yang mereka telah ketahui. Maka oleh karena itu implikasinya dari teori pertama ini, bahwa memulai materi baru atau pembelajaran baru itu harus menguatkan pemahaman materi sebelumnya. Apa-apa yang sudah dikenal siswa dikembangkan sedikit demi sedikit gitu ya. Kemudian bahwa interaksi dengan orang lain memperkaya perkembangan intelektual. Itu artinya implikasinya apa? Merancang pembelajaran yang melibatkan interaksi antara siswa, misalkan belajar kelompok, diskusi ya. Kemudian peran utama guru adalah sebagai pembantu mediator pembelajaran. Artinya apa? Pembelajaran itu dirancang untuk menguatkan atau meningkatkan keaktifan siswa dalam menggali informasi. Itu implikasi dari teori Vygotsky ya. Jadi jawaban tadi benar, Vygotsky ya. Nomor 2, guru kelas 1 Pak Dadang mulai mengajarkan pengurangan 2 angka dengan teknik meminjam. Pengurangan 2 angka dengan teknik meminjam. Kelas 1 ini ya teman-teman ya, perlu diketahui ini guru kelas 1 Pak Dadang mulai mengajarkan pengurangan 2 angka dengan teknik meminjam. Pada saat pandemi, materi ini terpaksa disajikan dalam bentuk video. Ketika dikonfirmasi, banyak orang tua yang mengeluh karena anaknya kurang menguasai teknik tersebut. Teori belajar manakah yang menjelaskan fenomena tersebut? Apakah Harel, Vygotsky, Thorndike, atau Jean Piaget ya? Kalau Harel tadi kita sudah pahami ya, sambil mengingat-ingat teman-teman silakan diingat-ingat. Kalau Harel tadi ada 3 item ya, dimulai dengan masalah, kemudian aktivitas berpikir atau way of thinking, kemudian way of understanding ya. Ini ya yang perlu belajar, dimulai dari masalah, way of thinking, kemudian way of understanding. Itu teorinya Harel. Kemudian kalau teorinya Vygotsky tadi adalah mempelajari materi baru itu berdasarkan apa yang sudah diketahui siswa atau dikenali siswa. Kalau Thorndike itu mengulang-ulang ya, teori belajar dengan mengulang-ulang materi supaya memiliki pemahaman yang kuat. Kemudian kalau Jean Piaget itu memberikan pembelajaran sesuai dengan tahapan berpikir. Ya. Nah, di situ anak kelas 1 diajarkan pengurangan dengan teknik meminjam. Itu kan artinya tidak match ya. Anak kelas 1 itu masuknya di operasional konkret umur 7 tahun sampai 12 tahun. Itu masuk di tahap operasional konkret menurut Piaget ya. Itu harusnya menggunakan media langsung gitu ya. Menghitung benda-benda konkret langsung, tidak melewati video dan juga tidak menggunakan teknik meminjam. Jadi langsung mengoperasikan menggunakan benda-benda konkret. Jadi fenomena ini jelas ya, apa yang dilakukan oleh guru ini jelas tidak sesuai dengan apa yang diterangkan dalam teori Jean Piaget ya. Jadi ini sangat bertentangan ya tentang teorinya Jean Piaget. Ini saya berikan gambaran bahwa anak usia kelas 1 sampai kelas 6 itu kelas 5 itu tahapnya operasional konkret, di mana siswa itu akan belajar lebih efektif kalau memanipulasi benda-benda konkret atau benda-benda nyata secara langsung apa yang ada di sekitar siswa. Ya, misalkan menghitung pengurangan 2 angka itu dengan lidi atau kerikil atau apalah, itu bisa digunakan seperti itu ya. Jadi ini sangat bertentangan dengan teorinya Jean Piaget. Berikutnya, proses terjadinya fata morgana berbeda dengan proses terjadinya pelangi. Walaupun sama-sama merupakan fenomena alam yang terjadi karena proses pembiasan cahaya, awalnya
Terjadinya fata morgana adalah adanya perbedaan kerapatan suhu antara suhu udara dingin dengan suhu udara panas yang ada di lapisan atmosfer di atas kerak bumi. Suhu udara yang dingin memiliki kerapatan yang lebih rapat dan lebih berat dibandingkan suhu udara panas yang berada di kerapatan yang lebih rendah dan lebih ringan. Nah, berdasarkan struktur teks, kutipan tersebut merupakan bagian dari teks apa? Jadi teks yang tersaji itu masuknya apa? Apakah persuasi, eksposisi, tes, deskripsi, eksplanasi, atau argumentasi? Gitu ya teman-teman ya. Coba kita analisa lagi apa sih sebenarnya teks persuasi, eksposisi, deskripsi, eksplanasi, atau argumentasi itu. Nah, mengingat macam-macam teks, kita masih ingat ya, paragraf narasi itu paragraf yang menceritakan adanya urutan kejadian atau urutan peristiwa. Biasanya ditandai dengan urutan waktunya gitu ya. Kemudian kalau teks eksposisi atau paragraf eksposisi itu isinya fakta-fakta, informasi yang ditulis secara ringkas, jelas, padat, menarik untuk dibaca. Misalkan untuk teks eksposisi itu teks berita itu teman-teman. Teks yang disajikan dalam berita-berita itu adalah teks eksposisi. Isinya fakta, informatif, gitu ya, isinya ringkas, jelas, padat, menarik. Kemudian yang ketiga adalah teks deskripsi. Itu isinya adalah menggambarkan suatu objek, tempat, peristiwa tertentu, biasanya menggunakan panca indera, misalkan penglihatan, pendengaran, kemudian perabaan gitu ya. Menjelaskan objek dengan panca indera, gambaran objek dengan panca indera. Kemudian yang keempat adalah teks argumentasi. Itu dimulai dengan argumen, kemudian diperkuat ya. Jadi diperkuat dengan kalimat-kalimat data, diperkuat data. Jadi pemberian argumen diperkuat dengan data, itu namanya argumentasi. Paragraf yang isinya kalimat-kalimat untuk menguatkan suatu pendapat gitu ya. Kemudian paragraf persuasi itu ajakan teman-teman. Jadi kalau ada kalimat ajakan, ada kata-kata ajakan, itu pasti masuknya di paragraf persuasif. Kemudian kalau paragraf eksplanasi itu isinya itu tentang proses mengapa, bagaimana suatu kejadian atau peristiwa itu bisa terjadi. Biasanya tentang fenomena alam, fenomena sosial, ilmu pengetahuan, dan lain-lain gitu ya. Ada kata kuncinya adalah ada mengapa dan bagaimana proses itu terjadi. Itu ya, itu namanya teks eksplanasi. Coba kita simak yang tadi ya, teks tadi. Coba kita lihat, proses terjadinya fakta morgana berbeda dengan proses terjadinya pelangi. Ya, kalau tadi persuasi itu bujukan, eksposisi itu teks berita atau teks isinya fakta, jelas, rinci gitu ya. Deskripsi itu gambaran objek, peristiwa ya, yang digambarkan dengan indera gitu ya. Kemudian eksplanasi itu menjelaskan mengapa, bagaimana kejadian itu bisa terjadi. Argumentasi itu berisi argumen, kemudian diperkuat dengan data-data. Kita lihat ya sekarang untuk teksnya. Proses terjadinya fata morgana berbeda dengan proses terjadinya pelangi. Ini kata-kata pertamanya. Kemudian walaupun sama-sama merupakan fenomena alam, jadi fata morgana itu fenomena alam gitu ya. Karena terjadinya proses pembiasan cahaya. Jadi proses terjadinya fata morgana itu akibat dari pembiasan cahaya. Ini menjelaskan dari paragraf 1 dari kalimat 1 itu menjelaskan bahwa teks ini menjelaskan mengapa fata morgana itu bisa terjadi, yaitu karena adanya proses pembiasan ya. Dimulai dari apa? Awalnya terjadi fata morgana adanya perbedaan kerapatan suhu ya. Suhu udara yang dingin memiliki kerapatan yang lebih rapat dan seterusnya. Itu berarti teks ini menggambarkan atau menjelaskan mengapa proses fata morgana itu bisa terjadi, bagaimana bisa terjadi itu ya. Jadi ini masuknya adalah teks eksplanasi, ini positif teks eksplanasi. Next, soal berikutnya diketahui Pak Tono ya, Pak Tono memiliki sawah berbentuk persegi panjang seperti pada gambar ya. Di situ ada sawah yang lebarnya 14 meter,
Jika luas tanahnya adalah 2240 meter persegi dan akan ditanami di sekelilingnya dengan tanaman jagung, jika tanaman yang akan ditanam dengan jarak 2 meter, maka banyak tanaman yang dibutuhkan berapa? Apakah 174 buah, 154 buah, 1120 buah, atau 84 buah? Coba kita cari tahu bagaimana cara menyelesaikan. Di situ yang diketahui adalah luas, teman-teman, ya. Ada luas dan kemudian di sekelilingnya akan ditanami jagung, artinya kita akan cari keliling. Diketahui luas dulu gitu ya. Berarti kita olah dulu luas, kemudian nanti baru mencari keliling. Itu cara berpikirnya begitu. Luasnya berapa? Lebarnya 14, kemudian luasnya 2240. Kita tahu bahwa luas persegi panjang ya. Luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Nah, berarti luasnya kan 2240, panjangnya akan kita cari dulu, kemudian lebarnya kan 14. Jadi panjangnya kita cukup bagi ya, tinggal dibagi saja. 2240 kita bagi 14, hasilnya adalah ternyata 160 meter. Jadi sawah miliknya Pak Tono itu panjangnya 160 meter, lebarnya 14. Nah, karena di situ di sekelilingnya akan ditanami jagung, maka kita cari keliling, ya, kelilingnya dulu. Rumusnya persegi panjang kan P tambah L tambah P tambah L gitu saja ya. Teman-teman kalau mau pakai yang 2 dalam kurung P tambah L juga boleh, sama saja gitu ya. P tambah L berarti 160 tambah 14 tambah 160 tambah 14. Ketemunya kelilingnya adalah 348. Nah, kelilingnya saya ketemu. Di situ jika tanaman akan ditanam dengan jarak 2 meter, jadi antar tanaman itu jaraknya 2 meter, maka kalau menghitung banyaknya tanaman kan mudah. Banyaknya tanaman kan tinggal kita bagikan saja kelilingnya, kita bagi jarak tanam. Ya, jarak tanamnya. Jadi 348 kita bagi 2, ketemunya 174 tanaman ya, 174 buah bibit gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A gitu ya teman-teman ya. Mudah sekali. Next, berikutnya dalam sebuah proses pembelajaran membacakan puisi di kelas 4 SD tampak beberapa permasalahan, diantaranya siswa tidak mau menyimak pembelajaran dan tampak enggan mengikuti pelajaran. Sang guru pun tetap berceramah saat menyampaikan materi, meski tampak sudah berusaha keras untuk selalu mengingatkan siswanya, namun tetap saja kelas menjadi tampak monoton. Untuk membantu menyelesaikan permasalahan guru tersebut perlu dilakukan penelitian tindakan kelas. Tindakan dipilih adalah menggunakan metode inquiry dengan bantuan media video pembacaan puisi. Jadi ini mengadakan penelitian tindakan kelas, pakainya metode inquiry, bantuan media video pembelajaran gitu ya. Adapun tahapan tindakan dengan metode inquiry tersebut adalah titik-titik. Kita lihat yang opsi A. Jadi sebelum kita masuk ke opsi, teman-teman perlu pahami bahwa di situ penggunaan modelnya adalah metode inquiry, kemudian dengan berbasisnya bantuan media video pembelajaran gitu ya. Kita lihat yang opsi A, siswa diminta untuk mengidentifikasi bagaimana pembacaan puisi yang baik berdasarkan tayangan video. Yang B, siswa melakukan perbandingan pembacaan puisi dari video dan melalui pemodelan. Yang C, siswa mengamati video pembelajaran puisi dan menanyakan hal-hal terkait konsep puisi. Kemudian yang D, siswa membuat rancangan pembacaan puisi yang baik dan mendiskusikannya secara berkelompok. Kemudian yang E, guru mencoba membacakan puisi dengan stimulus. Oke, kita bedah dulu untuk teorinya metode inquiry ya. Metode inquiry itu seperti apa sih, supaya teman-teman juga paham. Nanti kita baru gabungkan dengan media pembelajaran, media video pembelajaran gitu ya. Jadi inquiry learning itu adalah salah satu model pembelajaran, tipenya adalah tipe penemuan ya, hampir sama atau mirip dengan discovery learning. Jadi model pembelajaran ini dirancang untuk membawa peserta didik dalam memproses penelitian melalui penyelidikan. Jadi anak-anak diaktifkan dalam melakukan penyelidikan dan penjelasan dalam setting waktu yang singkat, artinya
percobaan sederhana, ya, penyelidikan sederhana, itu intinya seperti itu. Kemudian kita lihat sintaks inquiry learningnya, dilihat ya, orientasi masalah, pengumpulan data dan verifikasi, pengumpulan data melalui eksperimen atau percobaan, mengorganisasikan dan formulasi eksplanasi, ya. Kemudian diakhiri dengan analisis proses inquiry atau pembuktian, ya, termasuknya di situ gitu ya. Itu adalah sintaksnya. Sekarang kita kembali ke soal ya. Jadi teman-teman harus paham dulu, inquiry learning itu salah satu model pembelajaran, tipenya adalah penemuan. Di situ kegiatannya adalah penyelidikan, kegiatan penyelidikan singkat, dimulai dari orientasi masalah, kemudian dikumpulkan datanya, melakukan verifikasi, ya, melakukan percobaan atau eksperimen, kemudian mengorganisasikan dan formulasi eksplanasi, kemudian yang terakhir adalah proses inquiry atau penemuan itu sendiri. Nah, coba kita lihat teman-teman di situ. Penggunaan metode inquiry, bantuan media. Jadi media video pembelajaran. Jadi nanti kegiatan pembelajarannya juga tidak lepas dari medianya dan tidak boleh lepas juga dari modelnya. Jadi dua-duanya harus ada ya. Kita lihat yang opsi A. Siswa diminta untuk mengidentifikasi bagaimana pembacaan puisi yang baik ini. Identifikasi bagaimana pembacaan puisi yang baik ini masuk di proses inquiry, benar, yes. Kemudian berdasarkan tayangan video, berarti dua-duanya ini masuk. Jadi opsi A itu positif, masuk dua-duanya. Jadi identifikasi itu salah satu awal dari kegiatan penyelidikan, ya. Kemudian kita lihat opsi B. Siswa melakukan perbandingan membaca puisi dari video. Perbandingan membaca puisi dari video berarti medianya masuk. Membandingkan pembacaan juga termasuk sebenarnya dalam proses inquiry. Kemudian di situ dan melalui pemodelan. Nah, di situ di judulnya tindakan yang dipilih tidak ada model melalui pemodelan. Jadi opsi B ini jelas salah gitu ya. Yang C, siswa mengamati video. Ini proses pengamatan video, menanyakan hal-hal terkait konsep puisi. Mengamati video pembacaan itu berarti medianya sudah digunakan. Oke. Sekarang inquiry-nya kita coba cek, menanyakan hal-hal terkait konsep puisi. Ini sebenarnya ini kalau menanyakan hal terkait konsep puisi ini ya tindakan penyelidikannya di sebelah mana, itu belum selesai ya. Jadi belum selesai. Jadi C dan A itu jelas bagus yang A. C juga bagus, tapi yang bagus lebih bagus A. Mengidentifikasi itu lebih baik daripada sekedar menanyakan gitu ya. Yang D, siswa membuat rancangan pembelajaran puisi yang baik. Ini merancang pembacaan puisi yang baik, kemudian berdiskusi. Ini proses inquiry masuk teman-teman. Tapi di situ tidak tersedia medianya, maka ini opsi D jelas tidak betul gitu ya. Kemudian yang E, guru mencoba membacakan puisi sebagai stimulus. Ini pembaca gurunya sendiri yang membaca puisi. Nanti kegiatan inquiry-nya di mana? Padahal siswa harus menyelidiki sendiri. Itu ya, harus mengelola media video pembacaan puisi, kemudian juga proses kegiatan inquiry-nya juga harus masuk di situ. Jadi jawaban yang tepat memang opsinya yang paling bagus adalah opsi A. Lanjut ya. Hukuman yang diberikan kepada siswa apabila diberikan pada saat yang tepat dapat merupakan salah satu bentuk penguatan atau reinforcement dan memberikan pengaruh baik atau positif. Pengaruh positif yang dimaksud adalah dapat membantu siswa untuk titik-titik. Apakah A menjadikan siswa takut untuk melakukan kesalahan? B, mendorong siswa-siswa yang lain untuk berbuat baik. C, menjadikan siswa selalu patuh pada perintah guru. D, menjadikan siswa selalu patuh pada aturan sekolah. Atau E, mengenali kekurangan dirinya yang perlu diperbaiki. Coba teman-teman simak ya. Jadi ini terkait dengan hukuman penguatan. Itu berarti kita tidak lepas dari teorinya Skinner. Maka kita kembali lagi ya. Untuk menjawab soal ini teman-teman harus mengulang kembali ingatan teman-teman tentang teorinya Skinner gitu ya. Skinner itu berbicara tentang pentingnya penguatan atau reinforcement dan juga ganjaran ya. Dan juga di situ sebenarnya harus mengurangi punishment yang bersifat negatif tapi melebihkan punishment yang bersifat positif gitu ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Jadi ketika kita bicara tentang reinforcement atau penguatan,
itu ada penguatan yang sifatnya positif, ada sifatnya negatif. Tapi dua-duanya sebenarnya sama. Itu bukan berarti penguatan negatif itu berdampak negatif, bukan teman-teman itu ya. Penguatan positif itu dan penguatan negatif itu dua-duanya berdampak positif, yaitu untuk tumbuhnya perilaku yang baik. Dua-duanya sebenarnya untuk tumbuhnya perilaku baik. Bedanya apa? Kalau penguatan positif itu membentuk apa yang sudah baik menjadi semakin baik. Kalau penguatan negatif itu ada perilaku yang kurang baik menjadi baik. Itu bedanya gitu ya. Bagaimana contohnya seperti ini ya. Jadi penguatan positif atau reinforcement positif itu penguatan berdasarkan frekuensi respon meningkat karena diikuti stimulus yang mendukung, adanya rewarding atau adanya hadiah. Contohnya begini teman-teman. Anak bisa menjawab pertanyaan, itu kan sudah baik ya kan? Ditambah diberi hadiah, dikasih stimulus tambahan, reward. Besok harinya maka semakin baik. Itu namanya konsep penguatan positif. Jadi rewarding positif atau reinforcement positif itu kalau ada situasi yang baik kemudian mau diperkuat situasi yang baik atau perilaku baik tersebut dengan hadiah, maka nanti menjadi semakin baik. Itu namanya reinforcement positif. Sekarang kita bahas tentang penguatan negatif. Kalau penguatan negatif itu penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti menghilangnya stimulus yang merugikan. Ini intinya apa? Penghilangan perilaku buruk berganti menjadi perilaku baik. Contohnya begini. Contohnya langsung ya. Siswa tidak mengerjakan PR. Yang mau dikembangkan apa dulu sih? Yang mau dikembangkan bahwa semua siswa itu mengerjakan PR dengan baik. Itu ya tujuannya itu ya, dua-duanya itu inginnya supaya menjadi baik. Gitu ya. Jadi siswa tidak mengerjakan PR itu kan perilaku yang kurang baik. Nah, dari perilaku yang kurang baik itu kemudian guru memberikan stimulus atau memberikan reinforcement negatif dengan menggeleng-gelengkan kepala. Artinya dia tidak suka dengan kejadian tersebut atau tanda kecewa. Nah, ketika siswa mengerjakan PR, guru sudah tidak memasang muka kecewa lagi. Sehingga nanti anak belajar. Ya, jadi proses dari menghilangnya muka kecewa tadi, menghilangnya. Jadi ketika anak sudah melakukan hal baik, maka guru sudah tidak memberikan efek negatifnya atau memasang muka yang masam atau menggeleng-gelengkan kepala, itu sudah tidak lagi, justru nanti akan diganti dengan yang lebih baik. Itu namanya penguatan negatif. Jadi penguatan negatif itu bukan berarti dampaknya negatif, bukan. Tapi unsur yang harus hilang di situ adalah stimulus yang merugikan itu harus hilang. Itu ya teman-teman ya. Perlu dicamkan coba. Kalau teman-teman agak susah untuk memahami, silahkan lihat contohnya. Tadi saya ulangi ya, kalau Skinner tadi situasi yang baik diubah menjadi semakin baik, diperkuat lagi. Kalau penguatan negatif, situasi yang kurang baik atau perilaku yang masih buruk, namun tujuannya akan diganti dengan perilaku yang lebih baik, ya tidak buruk lagi. Itu ya teman-teman ya. Nah, selain dari reinforcement positif dan negatif, kita juga diajarkan tentang bagaimana memberikan hukuman atau punishment. Sebagaimana tadi contoh soalnya begitu. Jadi ketika punishment itu tujuannya, kalau reinforcement tadi adalah menguatkan perilaku baik. Ya, menguatkan perilaku baik atau membentuk perilaku baik. Kalau punishment tujuannya berbeda dengan reinforcement ya. Kalau reinforcement tadi apa? Membentuk perilaku baik. Kalau punishment apa? Menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan atau menghilangkan perilaku buruknya. Ya. Punishment ada dua jenis, yaitu punishment positif dan punishment negatif, dan dua-duanya ini berimbas positif. Ya. Tidak berarti bahwa punishment negatif nanti hasilnya negatif, tidak demikian. Nanti kita akan bahas bagaimana contohnya gitu ya. Jadi ketika punishment positif itu menyajikan stimulus yang tidak menyenangkan. Tujuannya menghilangkan perilaku buruk yang diinginkan. Contohnya begini teman-teman. Siswa yang sering berkata kotor, itu kan perilaku buruk, ya kan?
Kemudian diberikan stimulusnya atau diberikan hukumannya push up 50 kali. Ini kan perilaku yang tidak menyenangkan. Ini adalah stimulus yang tidak menyenangkan bagi siswa. Ya, esok harinya dia tidak lagi berkata kotor. Itu seperti itu. Jadi tujuannya supaya siswa yang tadi berkata kotor tidak berkata kotor itu saja. Ya. Oke, ada sesuatu yang perlu dihilangkan, perilaku buruk yang dihilangkannya seperti ini. Terus contoh lagi, siswa yang sering terlambat diberikan hukuman mengelilingi lapangan 3 kali. Karena itu mengelilingi lapangan 3 kali itu sesuatu yang tidak menyenangkan bagi siswa. Jadi kalau siswa memiliki kebiasaan buruk, diberikan stimulus sesuatu yang tidak menyenangkan bagi siswa, kemudian diulang-ulang, maka itu nanti akan otomatis nanti perilaku yang tidak baik tersebut akan hilang. Nah, bagaimana kalau punishment negatif? Itu dengan menghilangkan stimulus yang merugikan. Contohnya begini, langsung ke contohnya. Siswa yang telat sekolah diberi hukuman tidak boleh masuk di jam pertama. Ini bedanya dengan yang tadi apa? Beda, ya. Kalau yang tadi siswa yang sering terlambat diberikan hukuman yang tidak menyenangkan bagi siswa, ya kan? Itu punishment positif. Kalau punishment negatifnya, ada sesuatu hak yang dihilangkan karena perilaku buruk tersebut. Siswa yang telat sekolah misalkan hukumannya tidak boleh jajan. Jajan itu kan kesenangan siswa. Ya, kesenangan siswa kalau kita ambil tidak diberikan, maka itu namanya penghilangan stimulus. Yang dimaksud penghilangan stimulus itu seperti itu. Siswa yang menyontek tidak boleh jajan, tidak boleh mendapatkan ranking 1, tidak boleh mendapatkan nilai di atas KKM. Itu ya, itu kan hak siswa yang dihilangkan itu ya. Itu nanti otomatis siswa akan menjadi lebih baik. Itu seperti itu ya. Nah, dari situ kita bisa menjawab pertanyaan tadi ya. Pengaruh positif ya. Jadi baik punishment positif maupun punishment negatif menurut Skinner tadi, dua-duanya berpengaruh positif. Itu ya. Utamanya adalah untuk mengenali kekurangan dirinya yang perlu diperbaiki. Jadi nanti harapannya nanti akan lebih baik lah gitu ya. Seperti itu. Manda, anak kelas 5 SD, sedang belajar sistem bersama linear 2 variabel. Dia berkali-kali bertanya kepada kakaknya yang sudah duduk di bangku SMA. Oleh kakaknya dia diminta bertanya pada gurunya. Saat bertanya pada gurunya, ia memperoleh jawaban, Manda, pada saatnya kau akan mampu memahami materi ini. Teori belajar manakah yang membenarkan tindakan yang dilakukan guru? Ya, saya ulangi lagi ya. Manda, pada saatnya kau akan mampu memahami materi ini. Coba teman-teman ini ya. Ini artinya kan Manda itu diberikan pengertian oleh gurunya bahwa kemampuan berpikir itu berkembang sesuai dengan tahapannya. Jadi Manda ini masih anak-anak, belum mampu kira-kira untuk memahami materi ini ya. Mana yang paling sesuai? Coba kita lihat yang A. Siswa harus banyak praktik. Teorinya Brusu tadi bukan ya berarti ya. Teori belajar mengulang-ulang tondik itu juga tidak benar. Kemudian belajar harus sesuai dengan cara berpikir kognitifnya, sesuai teori Beckett. Nah, ini cocok ya, biasa ya. Jadi belajar harus sesuai tahap berpikir kognitifnya, kan sama. Kemampuan berpikir berkembang sesuai dengan tahapannya. Oke, betul ya, C, betul. Vygotsky menyatakan bahwa belajar itu harus dimulai dengan yang dikenali siswa. Tadi kita sudah berikan contohnya. Jadi opsi D itu jelas tidak benar. Kemudian yang E, dari belajar matematika real, di mana dimulai dari masalah, kemudian berpikir, kemudian baru mengerti. Oke, jadi jawaban yang tepat ya yang C ini ya, kemampuan berpikir berkembang sesuai dengan tahapannya atau belajar harus sesuai dengan tahap berpikir kognitifnya. Bukharin mengadakan penilaian pada KD operasi bilangan bulan. Jika peserta didik jumlahnya 22 dan saat penilaian ternyata lebih dari separuh peserta didik tidak mencapai KKM. Lebih dari separuh peserta didik tidak mencapai KKM. Yang harus dilakukan Karin adalah titik-titik. Ya, apakah A, memberikan remedial kepada peserta didik yang belum tuntas dengan belajar kelompok, B, memberikan remedial dengan memberikan tugas mengerjakan soal-soal ulangan yang sebelumnya, ataukah C, mengulang kembali pembelajaran pada KD tersebut.
atau KD melanjutkan pembelajaran karena nilai akhir tidak hanya bergantung pada KD tersebut, masih ada KD esensial lainnya yang menopang, ataukah E memberikan pengayaan kepada peserta didik yang sudah mendapatkan nilai baik. Oke teman-teman, kita akan bahas kalau ada kasus seperti ini. Ini punya murid 22, kemudian lebih dari separuh ya, lebih dari separuh itu berarti lebih dari 11 ya. Artinya lebih dari 50% itu tidak mencapai KKM. Apa yang harus dia lakukan oleh Bu Karin? Oke teman-teman, silahkan simak. Jadi ada kasus seperti ini. Penentuan tindak lanjut itu seperti ini teman-teman. Ya, kita mulai dari kasus pertama. Jika semua peserta didik sudah tuntas, maka yang dilakukan oleh guru atau langkah tindak lanjut yang dilakukan guru adalah melanjutkan materi selanjutnya. Melanjutkan materi selanjutnya. Jadi tidak ada pengayaan, tidak ada remedial. Itu kalau semuanya sudah tuntas, gitu ya. Kemudian kalau ada peserta didik yang belum tuntas, maka ada dua opsi, dua-duanya itu dilaksanakan berbarengan, yaitu mengadakan remedial dan mengadakan pengayaan, gitu ya. Mengadakan remedial bagi yang tidak tuntas, ya. Caranya bagaimana? Ada ketentuannya. Yang pertama, kalau 0-20% peserta didik yang mengikuti remedial, itu berarti diberikan remedial dengan pembimbingan individu atau bisa juga dengan mode tutor sebaya ya. Kemudian kalau jumlah peserta remedialnya antara 20-50% atau kurang dari separuhnya, lebih dari 20%, maka bisa digunakan mode pembelajaran remedial dengan pembimbingan kelompok. Jadi ada kelompok-kelompok yang tidak tuntas di bagian ini, bagian itu, gitu ya. Kemudian kalau jumlah peserta remedinya di atas 50% atau lebih dari separuhnya, maka semuanya harus dilakukan pembelajaran ulang. Ya, pembelajaran ulang dengan media dan metode tentunya yang berbeda. Artinya metode yang kemarin digunakan itu berarti tidak efektif dipakai, gitu ya. Itu intinya kalau diadakan remedial, gitu ya. Nah, bagi peserta didik yang sudah tuntas, itu diadakan pengayaan materi, gitu ya, yang memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi atau bisa dengan proyek ya, supaya bisa terlatih berkolaborasi dan menyelesaikan suatu permasalahan atau proyek tertentu. Itu adalah step-step yang harus dilakukan guru dalam rangka merancang tindak lanjut pembelajaran, ya, tindak lanjut penilaian pembelajaran. Jadi kita bisa jawab karena di sini yang remedi atau yang remedial itu pesertanya lebih dari separuh peserta didik, maka yang harus dilakukan adalah mengulang kembali pembelajaran pada KD tersebut. Jawaban yang tepat adalah opsi C, gitu ya teman-teman ya. Soal berikutnya, ya kita bacakan dulu. Pak Ali akan menyusun RPP tentang KD menulis cerita dengan tema tertentu berdasarkan konteks dan lingkungan tertentu. Nah, rumusan tujuan pembelajaran yang dituliskan adalah peserta didik mampu menentukan tema, menentukan unsur-unsur cerita berdasarkan tema, menentukan rangkaian peristiwa berdasarkan unsur cerita, menyusun teks cerita berdasarkan rangkaian peristiwa dengan memperhatikan aspek kebahasaan secara cermat, jujur, bertanggung jawab, dan percaya diri. Nah, rumusan tujuan pembelajaran tersebut kurang tepat karena titik-titik. Kita lihat opsi pilihan gandanya, tidak ada degree, tidak ada condition, tidak ada kompetensinya, tidak ada behaviornya, tidak ada audiennya. Ya, kita akan lihat sebenarnya tujuan pembelajaran itu harus memuat unsur-unsur apa, kemudian kita analisa tujuan ini yang tidak ada apa, gitu ya. Oke teman-teman, dalam menyusun tujuan pembelajaran itu memang harus memuat 4 unsur utama, yaitu audien, behavior, condition, dan degree. Ada A, B, C, D-nya, gitu ya. A itu audien itu apa? Subjek belajarnya, subjek pembelajarnya siapa? Siswa, peserta didik, atau dan lain-lain, gitu ya. Kemudian kalau behavior itu kompetensi yang akan diukur, ya, atau keterampilan yang akan diukur. Ya, misalkan menjelaskan, menganalisis, menerapkan, dan seterusnya. Itu ada titik-titiknya, itu artinya sampai selesai peserta materinya, gitu ya. Kemudian condition, ini kondisi pembelajaran yang memungkinkan terjadi, gitu ya. Misalkan dengan proses diskusi atau melalui kegiatan menonton tayangan video atau melalui presentasi dan lain-lain. Itu kondisinya. Kemudian yang terakhir adalah degree atau D-nya degree ya, itu adalah tingkatan.
Nah, tingkatan itu misalkan dengan teliti, dengan tepat, dengan benar, gitu ya, dengan percaya diri dan seterusnya. Itu ABCD-nya teman-teman harus paham ini. A itu subjek belajar atau peserta didik, behaviornya itu kompetensi yang akan diukur, condition itu kondisi pembelajarannya, degree itu tingkatannya. Sudah saya kasih contohnya seperti ini. Sekarang kita analisa. Tadi tujuannya adalah ini. Peserta didik mampu menentukan tema dan seterusnya secara cermat, jujur, bertanggung jawab dan percaya diri. Nah, jelas ya. Ini audiennya pasti adalah peserta didik, behaviornya adalah menentukan tema, menentukan surat cerita dan seterusnya sampai ke aspek kebahasaan itu panjang sekali gitu ya. Memang desainnya soalnya biar pesertanya pusing gitu ya. Kemudian degree-nya itu secara jujur, cermat, tanggung jawab, percaya diri gitu ya. Jadi apa yang tidak ada jelas ya, yang tidak ada adalah condition. Maka jawaban yang tepat adalah yang tidak ada rumusan condition gitu ya. Nah, nanti nomor 1 ini seperti ini. Anak seorang tokoh dihormati di lingkungan sekitar sekolah melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. Nah, tindakan yang tepat untuk yang dilakukan oleh guru adalah titik-titik gitu ya. Apakah A memberikan sanksi yang lebih ringan karena jasa orang tuanya terhadap sekolah? Jelas tidak gitu ya. Ini jelas tidak. Memberi sanksi yang lebih berat karena telah menurunkan martabat orang tuanya. Jadi sanksi itu tidak boleh lebih ringan, tidak boleh lebih berat, ya harus sesuai dengan porsinya gitu. Jadi bukan juga. Memberikan peringatan untuk tidak melakukan pelanggaran. Nah, karena ini melanggar tata tertib ya tidak hanya peringatan gitu. Ini juga bukan. Yang dia memberikan sanksi sesuai ketentuan tata tertib. Nah, ini yang benar ini ya. Yang ini juga tidak pas gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Next berikutnya, hubungan antar manusia sudah melewati batas geografis dan politis. Semua orang menjadi warga dunia memiliki tantangan permasalahan yang sama atau yang bersama di semua warga negara, yang tidak termasuk tantangan permasalahan global. Ini yang sering menjebak ya teman-teman ya. Jadi yang namanya permasalahan global itu dirasakan oleh seluruh umat manusia secara global di dunia. Gitu ya. Intinya di situ nanti kita bisa jawab gitu ya. Contohnya kita lihat yang opsi A ini. Ini yang tidak termasuk tantangan berarti ya. Menguatnya paham liberalisme ini jelas ini termasuk tantangan global gitu ya. Kalau teknologi dan informasi yang membanjiri segenap kehidupan ini juga tantangan global. Membanjirnya produk luar negeri juga tantangan global. Hampir semua negara itu dibanjiri oleh produk luar negeri gitu ya. Itu juga tantangan. Warga yang belum menjalankan Pancasila. Nah, ini yang merasakan hanya yang ada di Indonesia. Nah, kita tidak peduli, yang negara lain kan tidak peduli karena dasar negaranya beda-beda. Jadi ini bukan termasuk permasalahan global yang harus dihadapi. Yang masuknya investasi dari luar negeri ini juga termasuk tantangan global ya. Jadi jawaban yang paling tepat memang yang D. Nah, ini saya berikan gambaran yang lebih detail tentang isu-isu global. Jadi isu-isu global yang dirasakan atau yang menjadi tanggung jawab bersama warga global, ya, warga negara global. Ini terkait ekologi atau lingkungan, biasanya polusi udara, biodiversitas dan lain-lain ya. Kemiskinan, kekerasan komunal, obat terlarang gitu ya. Pertumbuhan penduduk ini juga termasuk tantangan global ya. Adanya pengungsi, perdagangan, human trafficking, hutang dan lain-lain. Kemudian HAM, pertumbuhan penduduk, pengungsi, lingkungan hidup, sumber energi, kesehatan, nutrisi, ekonomi global, kemampuan global, dan seterusnya. Ini termasuk jenis tantangan global atau tanggung jawab warga global gitu ya. Berikutnya, pada saat memeriksa hasil pengerjaan tugas siswa, guru mendapati adanya 2 tugas yang isinya sama. Nah, setelah diklarifikasi pada masing-masing siswa, ternyata 2 siswa tersebut mengambil dari sumber yang sama, yaitu sebuah halaman di internet. Nah, menanggapi hal tersebut, guru sebaiknya titik-titik. Nah, ini teman-teman kalau menjawab seperti ini agaknya harus hati-hati ya. Karena di situ statusnya adalah tugas, ya, tugas di rumah itu maksudnya gitu ya. Atau tugas di sekolah. Nah, kemudian di situ ternyata mengambil dari sumber yang sama. Ini disengaja apa tidak? Tidak disengaja. Kalau kita lihat dari soal kelihatannya tidak disengaja. Jadi dimungkinkan bahwa 2 atau 3 atau banyak orang itu menggunakan referensi yang sama ketika browsing gitu ya. Browsing di internet ternyata
sama. Halaman samanya kan dimungkinkan setiap siswa itu pasti ada jawaban yang sama, maka itu bukan menjadi suatu masalah, ya. Bukan menjadi suatu masalah. Kita lihat yang opsi A, meminta kepada kedua siswa untuk menggunakan buku yang variatif sebagai sumbernya. Ini juga tidak, karena tugas ini kan dilaksanakan siswa kan yang apa itu namanya mencari, mengeksplorasi jawabannya. Jadi tidak harus ya, sumber belajar kan dari mana-mana gitu ya. Jadi terserah siswanya lah. Yang dua, melarang penggunaan tulisan atau artikel pada halaman internet. Nah, ini jelas tidak ya. Padahal laman internet itu termasuk bagian dari sumber informasi, jadi tidak boleh dilarang. Gitu. Kemudian meminta masing-masing siswa untuk menulis kembali tugasnya dengan bahasanya sendiri. Ini juga kelihatannya benar, tapi ini sebenarnya salah karena di situ status tugasnya tidak mengalami tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak jujur. Masing-masing mengerjakan sendiri, dan kebetulan itu alaman websitenya sama dan terjawab sama juga. Jadi bukan menjadi suatu masalah. Kalau menulisnya lagi ya beruntung bagi peserta didik yang kebetulan tidak misalkan mencari suatu laman internet dan tidak pas ya, tidak sama dengan yang lain, itu kan tidak disuruh membuat atau menulis kembali kan gitu ya. Memberi nilai jelek kan jelas tidak ya, jelas tidak. Menerima pengerjaan tugas kedua siswa itu apa adanya. Nah ini baru benar. Tidak dipersoalkan karena sumber informasi itu harus terbuka dengan sumber informasi gitu ya. Bisa dari mana saja dan dimungkinkan setiap siswa atau beberapa orang siswa itu mengambil dari sumber informasi yang sama gitu ya. Jadi jawaban yang tepat E. Soal berikutnya, perhatikan kalimat berikut, ada 4 ini. Ini juga yang sering kita bahas dan kita kadang bingung ya. Saya sendiri juga sering bingung tentang ini karena ini literasinya harus banyak sekali gitu ya. Perhatikan kalimat berikut. 1. Makan mie kuah ketika masih hangat jadi favorit banyak orang. Yang 2, apakah teman-teman termasuk yang suka? Yang 3, ada juga orang yang suka makan mie kuah dengan cara diseruput sampai berbunyi nyaring, slup gitu ya. Kemudian yang keempat, seperti yang dilakukan orang-orang Jepang, teman-teman. Nah, kalimat yang menunjukkan kaidah kalimat yang tepat. Nah, kaidah kalimat yang tepat itu aturan atau rule dalam membuat kalimat efektif gitu ya. Jadi kalimat itu ada yang kalimat efektif, bukan efektif, dan memenuhi kaidah kebahasaan ya dalam menentukan suatu kalimat. Oke, kita akan bahas ya satu persatu. Nah, ini juga tidak baku. Jadi salah satu kaidah dalam menulis kalimat efektif adalah pemilihan kata-kata baku. Nah, ini tidak baku gitu ya. Kemudian ini, makan mie kuah ketika masih hangat, ini tidak efektif. Ini kan panjang sekali gitu ya. Boros gitu ya. Itu kan sebenarnya bisa ditulis dengan mie kuah hangat kan gitu. Jadi mie kuah hangat menjadi favorit banyak orang kan gitu ya. Itu lebih sederhana, efektif, dan artinya sama. Ini namanya kalimat efektif. Jadi yang nomor 1 jelas tidak memenuhi unsur kebahasaan, ya, unsur-unsur kaidah kalimat ya sesuai dengan kaidah kebahasaan. Kemudian yang kedua, apakah teman-teman termasuk yang suka? Saya tidak menemukan ini ada yang salah. Jadi ini benar. Kemudian yang ketiga, ada juga orang yang suka makan mie kuah dengan cara diseruput sampai berbunyi nyaring. Nah ini kalau dibuat kalimat efektif juga, ini sudah efektif. Teman-teman kalau ada yang bisa menunjukkan bahwa ini menjadi kalimat lebih efektif, lebih ringkas gitu ya, itu boleh lah kita sharing di komentar gitu ya. Ini juga benar menurut saya gitu ya. Kemudian seperti yang dilakukan orang-orang Jepang, teman-teman. Nah ini teman-teman ini dalam arti ada kata tanyanya di situ. Maka ini harusnya ada tanda tanyanya gitu ya. Apakah ada, ini jelas bukan ya, ini kan kalimat tanya tapi tidak ada kata tanyanya, istilahnya seperti itu. Jadi yang 4 ini jelas bukan. Maka jawaban yang benar adalah 2 dan 3. Yang berikutnya, perhatikan ruang lingkup materi berikut. Ada gema, gaung, sistem metabolisme, hubungan gaya gerak, pelayangan bunyi, percobaan membuat periskop. Ya. Menerapkan sifat-sifat bunyi. Jadi kita harus menyocokkan antara KD-nya dengan yang ada di atasnya atau uraian materinya atau subtopik materinya. Menerapkan sifat-sifat bunyi berarti kita harus cari materi yang ada hubungannya dengan bunyi. Kita lihat ya yang A, yang nomor 1, gema dan gaung itu jelas bunyi. Sistem metabolisme itu tidak ada hubungannya dengan bunyi. Metabolisme itu misalkan
sistem pencernaan dan lain-lain lah gitu ya. Kemudian hubungan gaya dan gerak ini tidak ada hubungannya dengan bunyi. Kemudian pelayangan bunyi ini jelas ada hubungannya. Kemudian periskop, Sopan membuat periskop ini yang menjadi apa namanya itu pengecoh ya. Periskop itu sebenarnya apa sih? Kita sudah pernah bahas ya di pertemuan yang lalu. Periskop itu alat untuk melihat pada kapal selam. Jadi kita bisa membuat periskop sederhana gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 1 dan 4 gitu ya. Oke, next berikutnya menurut Badan Pusat Statistik atau BPS pada bulan Januari 2020, pengguna internet di Indonesia sebanyak 174,5 juta orang. Penggunaan teknologi internet telah merubah pola interaksi masyarakat yang memberikan kontribusi pada masyarakat. Nah, dampak positif dari penggunaan internet antara lain titik-titik. Nah, kita yang jadi fokusnya adalah dampak positif. Oke, kita lihat yang A. Perdagangan komoditas ilegal semakin marak, itu berarti negatif, tidak usah dipilih gitu ya. Perkembangan politik dunia semakin cepat mempengaruhi negara lain. Nah, ini pengaruh politik dunia ini jelas tidak ya, ini juga negatif dampaknya. Perkembangan industri mode dunia ini juga lumayan, kita save dulu yang C. Sikap individualisme ini juga dampak negatif. Perkembangan kebudayaan dunia yang berasimilasi dengan cepat. Nah, ini jawaban yang paling tepat yang E gitu ya. Yang ini paling tepat. Oke, next berikutnya. Sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran kimia yang Anda ampu. Nah, padahal tes akhir semester semakin dekat. Sebagai guru yang Anda lakukan adalah titik-titik. Ya. Ini yang menjadi garis bawah, yang perlu digarisbawahi adalah mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran. Apa yang Anda lakukan? A. Mengadakan tutor sebaya di kelas. B. Kalau sebagian besar itu mengalami kesulitan, maka tutor sebaya ini juga kurang efektif gitu ya. Meminta siswa belajar lebih giat lagi, ini juga kurang efektif karena memang siswa sebagian besar kesulitan. Kalau sebagian besar siswa kesulitan, maka harus diberikan pembelajaran. Ya, pembelajaran itu berarti yang paling tepat opsinya yang E ini, menjadwalkan pembelajaran tambahan. Kalau yang D, membagi kisi-kisi soal tes akhir, nah ini jelas kurang gitu ya. Yang C, membentuk kelompok belajar bersama. Ini karena sebagian besar mengalami kesulitan, maka kelompok belajar bersama juga tidak efektif gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di kelasnya, Pak Marmo melihat bahwa dalam 2 kali pengumpulan tugas hasil pengamatan di lingkungan sekitar sekolah, rata-rata hanya 5 orang dari 30 siswa yang melakukan pengamatan dengan benar. Jadi intinya itu nanti teman-teman akan disajikan tulisan yang panjang sekali ini soal termasuk literasi gitu ya. Nah, di situ intinya terjadi permasalahan dalam pembelajaran gitu ya. Rata-ratanya sedikit atau ketuntasan belajarnya hanya kecil gitu ya. Kemudian mengadakan suatu penelitian di mana metode apa yang dapat saya gunakan agar siswa dapat terampil dalam melakukan pengamatan ya. Nah, di situ disajikan 5. Kita lihat langsung ya. Jadi kita lihat pertanyaannya adalah apa yang dilakukan oleh Bu Aminah dalam rangka melakukan refleksi kan gitu ya. Langsung ya kita lihat. Kita lihat nomor 1. Apakah pemberian video cara melakukan pengamatan di awal percobaan IPA dapat meningkatkan keterampilan IPA? Ini terjadi permasalahannya ada di kelasnya apa tidak? Iya, ya. Ini jelas ada di kelasnya ya. Jadi ada ini bentuk rumusan masalah ya. Jadi rumusan masalah itu bagian dari refleksi. Kemudian bagaimana pelaksanaan pengamatan ketika percobaan IPA yang diselenggarakan sekolah lain itu bukan masalah di sekolah. Ya, jadi harusnya fokus dari PTK itu tentang permasalahan yang terjadi di kelasnya, bukan di sekolah lain. Jadi yang nomor 2 bukan. Yang ketiga, bagaimana strategi melakukan pengamatan di luar kelas yang dapat membangkitkan motivasi siswa. Ini juga termasuk permasalahan di kelas. Oke. Yang 4, apa saya perlu berkonsultasi dengan tokoh masyarakat? Ini bukan ya, bukan permasalahan yang ada di sekolah itu. Kemudian apa saya yang perlu melibatkan orang tua? Ini juga bukan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 1 dan 3 saja. Nah, kalau misalkan apakah perlu dengan konsultasi dengan kepala sekolah? Yes, karena segala sesuatu yang ada hubungannya dengan kegiatan PTK itu harus dikonsultasikan dengan kepala sekolah gitu ya. Di sini tidak ada 1 sampai 5-nya. Maka jawaban yang tepat ya 1 dan 3 saja gitu ya.
Berikutnya, ada gambar seperti itu. Diketahui sebuah persegi dengan panjang 10 dibagi menjadi 4 persegi dan 2 diantaranya diwarnai seperti gambar berikut. Nanti teman-teman akan disajikan model-model soal seperti ini. Padahal pertanyaannya di situ kita lihat langsung ke pertanyaan gitu ya. Biasanya teman-teman itu kalau jawab kan dibaca semua. Nah, guys, saya sarankan tidak. Kita lihat pertanyaannya dulu ya. Bagaimana seharusnya siswa memulai penyelesaian masalah tersebut? Nah, intinya ya kegiatan awal yang harus dilakukan siswa dalam menyelesaikan masalah tersebut bagaimana, kan gitu intinya. Kita lihat yang A, menanyakan terlebih dahulu kepada guru tentang apa yang harus dikerjakan. Kalau menanyakan terlebih dahulu kepada guru ini kurang kreatif, jadi siswa harus berpikir dulu gitu ya. Yang B, bertanya kepada teman sebangku, ini jelas juga bukan. Nah, jadi hal pertama ya mengidentifikasi informasi dulu gitu ya. Diidentifikasi informasinya dulu, kemudian melihat ada hubungan apa antara gambar itu dengan pola bilangan, kemudian baru menghitung luasnya gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Soal berikutnya, dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 5 SD ditemukan lebih dari 70% siswa tidak dapat membuat karangan deskripsi. Ya, 70% siswa tidak dapat membuat karangan deskripsi karena penjelasan guru kurang detail dan rinci. Oke, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tindakan kelas untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Tindakan dipilih adalah penggunaan pendekatan whole language. Whole language itu adalah pembelajaran kebahasaan, istilahnya seperti itu. Berbasis lingkungan, salah satunya tahapan tindakan yang tepat untuk pendekatan tersebut. Nah, tadi saya sudah mengatakan whole language itu adalah pembelajaran kebahasaan secara lengkap, ya. Kita lihat ya, opsi A, mengamati beberapa contoh tes deskripsi. B, siswa keluar kelas untuk mencari objek pengamatan yang menarik. Yang C, siswa membaca beragam sumber referensi terkait teks deskripsi. D, guru dan siswa bersama-sama menyusun teks deskripsi. Yang E, siswa melakukan analisis pada beberapa teks deskripsi yang dibaca. Oke ya. Jadi kegiatan whole language atau pembelajaran whole language ini ya, itu dimulai dengan menumbuhkan lingkungan di mana bahasa diajarkan secara utuh dan keterampilan bahasa. Jadi keterampilan bahasa itu pada whole language memang menjadi pokok utamanya. Meliputi kegiatan menyimak. Jadi guru membacakan, siswa mendengarkan, menyimak. Kemudian keterampilan berbicara, keterampilan membaca, keterampilan menulis. Itu ya, itu semuanya ada dalam whole language. Ya. Tidak jelaskan satu persatu step by step-nya. Tapi kita langsung saja. Tadi whole language itu adalah keterampilan bahasa, ya, mulai membaca, menyimak, menulis dan seterusnya. Kalau kita lihat yang A dan B itu bukan ya. Yang E melakukan analisis itu juga bukan. Ya. Jadi sederhana whole language itu aspek kebahasaannya ya di kelas rendah, kelas tinggi saja, tidak sampai ke tahapan analisis gitu ya. Jadi jawabannya kalau tidak yang C ya D gitu ya. C itu membaca beragam sumber referensi, itu keterampilan bahasanya ya ada membaca gitu ya. Yang D, guru dan siswa bersama-sama menyusun teks deskripsi. Nah, kalau menyusun teks deskripsi itu kita lihat ya di situ membuat karangan deskripsi. Ya, membuat karangan deskripsi itu berarti jawaban yang paling tepat yang mana? Apakah membaca beragam sumber referensi terkait deskripsi itu dapat menyelesaikan itu permasalahannya? Kan tadi permasalahannya adalah membuat karangan deskripsi kan gitu ya. Jadi kalau membuat karangan deskripsi maka whole language yang paling tepat adalah guru dan siswa bersama-sama menyusun teks deskripsi. Jadi jawaban yang paling tepat opsi D. Next berikutnya kita bacakan dulu. 3 orang siswa Amir, Budi, Chandra mengikuti pemilihan ketua OSIS. Amir mendapatkan suara 3 kali suara Budi. Kita tulis dulu ya. Jadi Amir dengan Budi itu 3:1 gitu ya. Amir mendapatkan suara 3 kali Budi, itu artinya Amir dibanding Budi 3:1. Amirnya dapat 3, Budinya 1, kan 3 kali kan gitu ya. Oke, jadi kalau kita balik jadi Budi banding Amir 1:3 kan gitu. Sama kan? A banding B 3:1, B banding A 1:3. Jadi kalau mengerjakan itu langsung buat sketnya, jangan dibaca semua dulu gitu ya. Oke, kita baca lagi.
Chandra mendapatkan suara 2 kali suara Amir. Chandra dengan Amir itu berarti 2:1 kan gitu ya. Nah, kalau kita balik Amir dengan Chandra itu 1:2 gitu ya. Kalau kita buat perbandingan Budi Amir Chandra itu BAC itu berarti 1:3 banding 6. Dari mana angka 1:3 banding 6? Nanti kita tunjukkan 1:3 banding 6 itu satunya itu adalah 1 kali 1 gitu ya. Tiganya adalah 3 kali 1, kemudian 6-nya 3 kali 2 gitu ya. Maka kalau kita lihat di situ suara yang ada adalah 300 suara. So, jumlah suara totalnya. Kalau kita total Amir, Budi, Chandra kan berarti 136 gitu ya. Itu 300 gitu ya. Kemudian Budinya berapa kan gitu ya. Nah, jumlahnya 300, maka Budinya dapat berapa? Intinya seperti itu. Kalau kita jumlah BAC pada perbandingan itu 136 kan 10. Budinya kan 1 gitu ya. 10 per 1 sama dengan 300 per X. Maka X-nya adalah 300 kali 1 dibagi 10. Artinya 300 bagi 10. Kan disilangan gitu ya teman-teman ya. Mencari X ya. X kan silangannya dengan 10 maka letaknya di bagian bawah. Jadi 300 kali 1 dibagi 10. Jadi 300 bagi 10 ketemunya 30. Maka jawaban yang paling tepat opsi A. Gitu ya. Next, berikutnya salah satu indikator di kelas rendah adalah menggali informasi tentang sumber dan bentuk energi yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, atau eksplorasi lingkungan. Nah, Pak Edi sebagai guru SD di kelas rendah berusaha menyampaikan motivasi ketika memberikan materi ajar dengan KD tersebut. Nah, bentuk motivasi yang diberikan adalah titik-titik. Oke teman-teman, di situ adalah bentuk motivasi. Jadi teman-teman harus paham motivasi itu ada 2 ya. Motivasi itu yang pertama itu adalah kemanfaatan dari materi yang akan kita berikan terhadap materi berikutnya. Yang kedua adalah kemanfaatan bagi materi itu terhadap materi-materi untuk kehidupan nyata gitu ya. Yang ketiga adalah menyajikan motivasi itu untuk menarik perhatian siswa. Jadi yang paling penting 1 dan 2 tadi gitu ya. Oke, kalau kita lihat membagikan kuis itu bukan termasuk jenis motivasi gitu ya. Kemudian membuat kesimpulan itu tidak masuk di kegiatan motivasi. Itu harusnya dimasuk di kegiatan penutup. Memberikan pesan itu juga pesan agar peserta didik selalu rajin itu juga bentuk motivasi yang bukan termasuk jenis motivasi. Yang memberikan penugasan itu kegiatan penutup jadi bukan juga. Kemudian yang menampilkan gambar contoh salah satu PLTA kemudian menceritakan fungsinya. Ini cocok dengan KD-nya. Jadi bentuk energi yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual kan cocok. Ya. Jadi pemanfaatan motivasi dengan deskripsi dari KD-nya itu harus match. Jadi jawaban yang paling tepat ya opsi E ini. Next berikutnya perhatikan rangkuman materi berikut di situ tentang poin faktor gitu ya. Tentukan KPK dan FVP dari 60 dan 81 atau berapa itu menggunakan poin faktor di situ disajikan seperti itu. Kemudian berdasarkan rangkuman materi di atas pertanyaan yang relevan berorientasi HOTS berdasarkan materi tersebut. Nah, berorientasi HOTS itu harus minimal di C4 gitu ya. C4, C5, C6, C4, C5, C6. Teman-teman bisa membaca di tingkatan kognitif dari Anderson dan Catwall atau taksonomi Bloom-nya yang sudah disempurnakan oleh Anderson dan Catwall itu dari C1 sampai C6 gitu ya. Tapi kalau pertanyaannya tentang HOTS itu biasanya C4 sampai C6. C4 itu menganalisis, C5 itu menyimpulkan, C6 itu adalah membuat atau memproduksi atau namanya mencipta gitu ya. Nah, kalau kita lihat yang pertama A, ada berapa faktor. Nah, kalau pertanyaannya hanya ada berapa faktor, maka ini menguji C2 saja, memahami. Kemudian hitunglah ini C3. Kelompokkan ini C2. Ya. Ubah bilangan 105 menjadi ubahlah ini maksudnya C3.
Nah, kalau manakah dari 30 45 ini membandingkan itu masuknya di C5. Jadi jawaban yang tepat, yang berorientasi hot ya membandingkan. Nanti teman-teman soal seperti ini banyak. Jadi teman-teman cari saja soal-soal atau pertanyaan yang ada hubungannya dengan konsep membandingkan. Gitu ya. Akhirnya di masa pandemi COVID-19 semua sekolah menyelenggarakan pembelajaran daring. Dalam pembelajaran daring sangat mengandalkan peran teknologi informasi komunikasi, merupakan alat bantu dalam upaya mencapai proses belajar. Gitu ya. Keterampilan abad 21 yang dimiliki oleh peserta didik. Ini fokusnya keterampilan abad 21. YouTube dan Google. Gitu ya. Hal ini menunjukkan bahwa TIK dapat digunakan sebagai apa? Media untuk kemandirian, alat pembentuk kreativitas, media komunikasi, kegiatan inovasi dalam pembelajaran, media kolaborasi. Kalau kita lihat ya, sebenarnya keterampilan abad 21 itu hubungannya dengan 4C. Ada critical thinking, kemudian creative thinking, kemudian collaboration, kemudian komunikasi. Gitu ya. Kalau komunikasi YouTube bisa tidak digunakan sebagai alat komunikasi aktif? Tidak bisa. Nah, kalau kolaborasi di Google bisa. Jadi Google Drive, yang Google Doc dan Google Sheet itu bisa digunakan sebagai media kolaborasi. Ya, kemudian komunikasi juga bisa pakai Google ya, pakai email dan bisa. Kemudian alat membentuk kreativitas jelas itu tidak ya, kurang ya. Kurang kalau alat membentuk kreativitas. Jadi yang memang paling mendekati untuk YouTube dan Google ini adalah media kolaborasi. Gitu ya. YouTube sebenarnya kalau dibuat media kolaborasi juga tidak tepat juga. Gitu. Yang memang bisa digunakan ya Google, gitu ya. Kalau YouTube kurang, gitu ya. Jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang menghendaki untuk belajar e-book ya, belajar dari e-book karena mungkin waktu yang tidak memungkinkan untuk mempelajari yang ada di YouTube ya, yang terlalu banyak gitu ya. Jadi teman-teman bisa membeli e-book untuk seleksi akademik PGSD. Nah, semuanya ini disarikan dari FR Pretest PBG di tahun 2022 yang jumlah soalnya banyak sekali gitu ya teman-teman ya. Ada sekitar 800 halaman gitu ya. Dan kami juga akan berikan bonus tryout-nya. Harganya hanya 50.000. Silakan teman-teman yang berminat menghubungi nomor yang ada di kontak ini gitu ya. Oke, mari kita saja mulai untuk pembelajaran kali ini. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Semoga untuk pembahasan kita kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.